Bab 26 Qi yang mendominasi. Ayah, Meng Meng sudah patuh, aku belum mencium bibi Fei Fei. Ibu juga sudah patuh, baru setelah mandi dengan baik, ibu akan membiarkan Meng Meng menciumnya. Mendengar kata-kata Zhou Fei, Meng Meng teringat sesuatu. Setelah selesai berbicara, ia menunggu pujian ayahnya dengan penuh harap. Mengenai aspek ini, Zhang Han tidak pernah mengecewakan putri kecil itu sebelumnya. Zhang Han terlihat berkata sambil tersenyum, Meng Meng sangat penurut. Ayah akan memberimu hadiah es krim nanti, oke? Baiklah, ayah memang yang terbaik. Meng Meng tertawa kecil dengan wajah bahagia. Zhang Han, apa maksudmu ini? Ini benar-benar membuatku marah setengah mati. Zhou Fei memelototi Zhang Han dan berkata, mana mungkin orang-orang mengajari anak-anak seperti ini? Aku sudah melihat Meng Meng tumbuh besar sejak dia kecil. Kau baru datang beberapa hari dan kau sudah mengajari anak-anak tentang hal-hal buruk. Baiklah Xiao Fei, ayo makan. Setelah selesai makan, kita masih harus pergi ke perusahaan. Ziyan mengerutkan bibirnya dan berkata, lagi pula, aku merasa apa yang dikatakan Zhang Han memang benar. Berciuman di atas alas bedak memang tidak baik. Mendengar itu, Zhou Fei tertegun sejenak, lalu membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan nada berlebihan, baiklah. Keluargamu bersatu untuk menindasku. Kakak Yan, aku benar-benar salah menilaimu. Zhang Han baru datang 2 hari dan kau sudah seperti wanita yang mengikuti laki-lakinya. Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Ziyan memutar matanya ke arah Zhou Fei. Hehehe, ayo makan. Zhou Fei tertawa dan berlari ke depan meja makan. Ayo makan. Zhang Han menggendong Meng Meng ke meja makan. Ayah, kursi tinggi itu milikku, kata Meng Meng sambil menunjuk kursi tertinggi. Zhang Han mendudukkan Meng Meng di kursi, lalu duduk di sisi kanannya, berniat menyuapi Meng Meng. Awalnya, menyuapi Meng Meng adalah pekerjaan sehari-hari Wang Juan, tetapi melihat Zhang Han berniat menyuapi Meng Meng sendiri, Wang Juan tersenyum tipis dan kembali ke dapur untuk membereskan. Bu, kemarilah dan duduklah di sini. Melihat Ziyan duduk di depannya, Meng Meng agak tidak puas, lalu dia menunjuk kursi di sisi kirinya dan memberi perintah. Baiklah, dengarkan kamu. Ziyan tersenyum kecil, lalu mengambil peralatan makan dan duduk di sisi kiri Meng Meng. Melihat sisi kirinya adalah ibunya, dan sisi kanannya adalah ayahnya, Meng Meng mengangkat kedua lengan kecilnya dengan wajah gembira dan penuh berkah. Ayo, Meng Meng, makan bubur dulu. Minum susu dulu. Makan kuning telurnya, jangan pilih-pilih makanan, kuning telur paling bergizi. Jangan makan sayur asin, tidak baik makan terlalu banyak sayur asin. Zhang Han duduk di sebelah kanan dan tidak mulai makan terlebih dahulu, melainkan mulai menyuapi Meng Meng seteguk demi seteguk. Jejak kelembutan di raut wajahnya tertangkap oleh mata Ziyan. Meng Meng sungguh sangat bahagia karena ditemani orang tuanya. Bahkan kuning telur yang biasanya tidak ia sukai kini dimakannya dengan lahap. Selain itu, setelah bertemu Zhang Han, Meng Meng juga menjadi lebih ceria. Kasih sayang seorang ayah sungguh sangat penting. Ziyan sekali lagi berpikir dalam hati sambil mendesah pelan. Ia dan Zhang Han memiliki kehidupan dan lingkungan sosial masing-masing. Tidak pasti apakah mereka bisa bersama di masa depan. Entah berapa lama masa bahagia seperti ini akan bertahan bagi Meng Meng. Memikirkannya saja sudah cukup membuat Ziyan merasa kehilangan, karena jika saat itu tiba, Meng Meng pasti akan sangat patah hati. Haruskah aku benar-benar bertemu dengan Zhang Han? Pertanyaan ini akhir-akhir ini terus terngiang di hati Ziyan. Zhang Han dulunya adalah orang kaya generasi kedua, dan sekarang sedang terpuruk. Meskipun Ziyan telah melihat sisi lembut Zhang Han, dia tetap bukan tipe pria yang dicari Ziyan di dalam hatinya. Cinta tidak dapat dikompromikan. Petik 1. Ziyan menggelengkan kepalanya sekali lagi. Untuk hal seperti ini, tidak ada pilihan lain selain melangkah maju selangkah demi selangkah dan melihat perkembangannya di setiap langkah. Lagi pula, beberapa hari ke depan akan sangat sibuk, jadi tidak ada waktu untuk memikirkan urusan pribadi. Ziyan berpikir dalam hatinya. Jika Zhang Han tahu pikirannya, diperkirakan dia pasti akan mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku bahkan belum mengatakan bahwa aku akan bertemu denganmu dan kau sudah memikirkannya. Lagi pula, bagaimana bisa bertemu denganku, Raja Abadi Han yang dihitung sebagai pengorbananmu? Namun, Zhang Han tidak tahu apa yang dipikirkan Ziyan, dan Ziyan juga tidak akan mengungkapkan pikirannya saat ini. Siapa yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan? Setelah selesai makan, Ziyan dan Zhou Fei berdiri dan pergi. Mereka berencana untuk mengedit lagu-lagu yang telah mereka pilih sebentar, dan beban kerjanya tidak sedikit.
Selain itu, Ziyan ingin bertanya kepada Meiki tentang syuting video musik tersebut. Setelah mereka pergi, putri kecil itu juga hampir selesai makan. Zhang Han hanya makan beberapa suap, lalu menggendong Meng Meng dan duduk di sofa di lantai pertama untuk beristirahat. Setelah Wang Juang selesai merapikan ruang makan, dia berjalan mendekat dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Zhang, Anda berasal dari mana? Sang Jing. Jawab Zhang Han. Apakah Tuan Zhang terbiasa di sini? Tanya Wang Juang. Ia tahu bahwa Ziyan dulunya adalah selebritas besar, sehingga ia agak penasaran dengan Zhang Han. Namun, meskipun penasaran, penilaiannya terhadap Zhang Han tidak tinggi. Dia merasa bahwa pria yang datang untuk tinggal di rumah wanita tidak memiliki kemampuan besar. Ziyan tinggal di rumah sebesar itu, dan terlebih lagi, rumah itu berada di Xianjiang, jadi Ziyan pasti kaya. Wang Juan agak khawatir dalam hatinya bahwa Zhang Han adalah tipe pria sampah yang akan datang mencari Ziyan untuk meminta uang. Lagi pula, kasus seperti itu sudah terlalu banyak di masyarakat. Namun, melihat keadaan saat ini, Zhang Han cukup patuh pada norma-norma masyarakat. Namun, itu tidak cukup untuk menghilangkan sedikit kewaspadaan Wang Juan. Karena itu, ia bermaksud untuk sekadar bertanya tentang situasi Zhang Han. Masih baik-baik saja. Zhang Han menjawab dengan lemah, tidak berniat mengobrol dengan Wang Juan, dia menggendong Meng Meng yang sedang menonton televisi di sofa. Aduh, Ayah Bao, Meng Meng sedang menonton televisi, kata Meng Meng dengan wajah enggan. Meng Meng, ayah akan mengajakmu bermain. Zhang Han mencium pipi Meng Meng dan berkata. Mata Meng Meng berbinar dan berhenti menonton televisi saat dia menoleh ke arah Zhang Han dan berkata dengan gembira, benarkah? Ayah, maukah kamu membawamu ke tanah surga yang kita kunjungi kemarin, kata Zhang Han lembut. Oh yai, baiklah, baiklah, ayo main. Sesaat kemudian, Meng Meng menjadi sangat gembira. Biasanya, saat ibu tidak di rumah, Meng Meng tidak bisa bermain di luar dan hanya bisa tinggal di rumah. Sekarang, saat ayah ada di rumah, ia bisa mengajak Meng Meng bermain. Hal ini langsung membuat sosok Zhang Han di hati Meng Meng semakin tinggi. Muak, muak, muak. Meng Meng mencium wajah Zhang Han beberapa kali. Ayah, bawa kamu ganti baju dulu. Zhang Han tersenyum dan menggendong Meng Meng ke lantai 2. Saat pergi bermain, wajar saja jika tidak mengenakan piyama. Saat ini, ekspresi Wang Juan membeku sejenak. Biasanya, ketika Ziyan tidak di rumah, dia tidak mengizinkan orang lain mengajak Meng Meng bermain. Tentu saja, Wang Juan sendiri adalah orang luar, dan dia juga secara tidak sadar menganggap Zhang Han sebagai orang luar juga. Bagaimanapun juga, dia dipekerjakan oleh Ziyan. Jika ada sesuatu, dia tentu harus bertanya kepada Ziyan. Jadi, dia mengeluarkan wajahnya, berjalan ke dapur dan memutar nomor telepon Ziyan. Halo, Nona, ayah Meng Meng ingin mengajaknya bermain. Kemana? Awalnya dia mengira Zhang Han akan pergi sendirian hari ini di pagi hari karena dia masih harus mengurus gunung, dan restorannya masih dalam tahap renovasi. Yang terpenting adalah, dalam hati Ziyan yang rumit, dia tidak ingin membiarkan Meng Meng berhubungan dengan Zhang Han setiap hari. Dia masih sangat takut bahwa di masa depan, akan tiba saatnya Zhang Han akan mengambil Meng Meng darinya. Entahlah, aku hanya mendengarnya bilang dia akan membawa Meng Meng ke Paradise Land atau semacamnya. Mereka sedang berganti pakaian di lantai 2, kata Wang Juan dengan suara rendah. Tempat itu. Ziyan mengerutkan kening dan berkata, pergi ke tempat itu untuk apa? Tempat itu cerah di siang hari. Biarkan Zhang Han pergi sendiri. Baiklah, Bibi Wang, aku harus pergi bekerja. Setelah selesai berbicara, Ziyan menutup telepon dan langsung berjalan menuju kantor Meiki. Di sisi lain, Zhang Han membantu Meng Meng berganti pakaian. Sebuah jaket tipis, dengan kemeja lengan pendek yang dikenakan di bagian dalam, dan celana jeans biru trendy di bagian bawah tubuhnya. Ayo pergi. Meng Meng merentangkan tangan kecilnya dalam pelukan Zhang Han dan berkata dengan semangat tinggi. Ayo pergi. Zhang Han tersenyum sambil menggelengkan kepala. Turun ke lantai pertama, ia melihat Wang Juan berdiri diam tepat di depan pintu. Tepat ketika Zhang Han hendak mengganti sepatunya, Wang Juan tersenyum canggung dan berkata, Maaf, Tuan Zhang. Saya baru saja menelepon dan bertanya kepada Nona, dan dia bilang dia tidak ingin membiarkan Meng Meng keluar karena cuaca di luar agak panas. Jadi, Tuan Zhang, jika Anda sibuk. Dari kata-katanya, terlihat ada sedikit niat untuk mengantar tamu keluar. Tidak, aku ingin bermain dengan ayah. Mendengar itu, Meng Meng berkata dengan sangat marah. Dia memberitahumu itu. Zhang Han menatap Wang Juan. Ya, Wang Juan mengangguk. Aku akan bicara dengannya nanti. Zhang Han mengeluarkan ponselnya, ingin menelepon Ziyan untuk menanyakan ada apa.
Namun, setelah menelepon 3 kali, Ziyan tetap tidak mengangkatnya. Tidak pernah diangkat. Zhang Han menyimpan ponselnya, tidak berniat untuk terus menelepon. Sambil menatap Wang Juan, ia berkata dengan acuh tak acuh, nanti kau bilang padanya, kemanapun aku ingin mengajak Meng Meng bermain, aku tidak perlu meminta persetujuannya. Lelucon macam apa itu? Kalau aku mau mengajak putriku bermain, aku tetap harus minta izin dulu, kan? Meskipun Zhang Han acuh tak acuh, ia masih merasa agak tidak bahagia saat ini. Jika situasi ini digantikan dengan Zhang Han yang masih seorang tuan muda yang hedonistik, diperkirakan ia akan meledak sejak awal. Saat ini, Zhang Han tidak ingin memikirkan apapun, tidak ingin mempedulikan ketenaran dan kekayaan, tidak ingin memperhatikan hal-hal duniawi, dan tidak ingin terlibat dalam perselisihan apapun. Ia hanya ingin merawat Meng Meng dengan baik dan menikmati kehidupan pedesaan yang bebas dan bebas dari kekhawatiran. Ini. Wajah Wang Juan menjadi pahit. Zhang Han tidak memperhatikannya. Setelah membantu Meng Meng mengenakan sepasang sepatu olahraga kecil berwarna putih, dan mengenakan sepatu santainya, ia berencana untuk meninggalkan rumah selanjutnya. Melihat itu, Wang Juan buru-buru bergerak untuk menghalangi Zhang Han dan berkata dengan senyum getir, Tuan Zhang, tolong jangan mempersulit saya. Jika saya membiarkan Meng Meng keluar, Nona akan menyalahkan saya saat dia pulang. Oh, kau takut dia menyalahkanmu dan tidak takut aku menyalahkanmu. Tatapan Zhang Han membeku. Anda benar-benar tidak bisa membawa Meng Meng keluar. Tuan Zhang. Wang Juan masih ingin membujuk Zhang Han, tetapi Meng Meng memotongnya dengan marah. Penyihir tua, kau, cepatlah minggir, kau menghalangi jalan. Hati-hati, aku membiarkan ayahku memukulmu. Kemampuan belajar anak-anak sangatlah kuat. Zhou Fei beberapa kali menyebut penyihir tua di dalam rumah, dan Meng Meng pun mampu mengingatnya. Ekspresi Wang Juan membeku. Ia agak tak berdaya, ia juga tak ingin menjadi orang jahat. Namun, ia tak punya pilihan lain, ia harus menuruti kata-kata nonanya. Semuanya akan baik-baik saja, kamu tenang saja, Ziyan tidak akan menyalahkanmu. Zhang Han tersenyum tipis, berniat untuk mengitari tubuh Wang Juan, tapi siapa sangka, Wang Juan bergerak dan menghalanginya lagi. Tuan Zhang, tolong mengerti, ini juga sangat sulit bagi saya, kata Wang Juan dengan getir. Kali ini, raut wajah Zhang Han menjadi acuh tak acuh. Seekor harimau tak menunjukkan kekuatannya, dan kau menganggapku seperti Hello Kitty. Ia menatap Wang Juan dengan tatapan tenang, namun ia bagaikan seorang kaisar yang menatap rakyat jelata. Terlihat, Zhang Han mengucapkan dua kata dengan acuh tak acuh. Kata-katanya biasa saja, tetapi Wang Juan merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan seperti ini adalah tekanan yang pernah ia rasakan sebelumnya pada orang-orang yang telah lama berada di posisi atas. Lagi pula, tekanan yang ia rasakan dari Zhang Han adalah tekanan terbesar, tidak ada yang lain. Ia sendiri juga tidak yakin mengapa Zhang Han bisa memberinya tekanan sebesar itu. Wang Juan agak linglung, dan akhirnya, dia menggeser tubuhnya ke samping. Zhang Han meliriknya sekilas, lalu menggendong Meng Meng dan keluar. Wang Juan menghela napas. Meskipun gaji bekerja di rumah seorang tokoh besar tinggi, itu juga tidak mudah. Bab 27. Pendidikan Zhang. Setelah Zhang Han pergi, Wang Juan menghubungi nomor telepon Ziyan beberapa kali, dan akhirnya, pada panggilan ke-6, panggilannya tersambung. Wang Juan berkata dengan getir, maafkan saya Nona, saya tidak bisa menghentikan Tuan Zhang, dia malah membawa Meng Meng keluar untuk bermain. Aku mengerti. Kata Ziyan, lalu menutup telepon. Saat ini ia sedang berjalan kembali ke kantornya. Di kantor Meiki, ia telah mengonfirmasi hal-hal terkait syuting video musik tersebut. Meiki bisa saja mengatur tim untuknya, tetapi tim yang dibentuk hanya bisa berupa tim sekunder, karena tim terbaik saat ini sedang membantu Suruoyu. Terlebih lagi, Meiki juga membujuknya untuk merilis albumnya sedikit lebih lambat, tidak perlu terburu-buru. Namun, Ziyan dengan lugas menolaknya. Terkadang, dia seperti Zhang Han, keduanya memiliki sifat keras kepala, dan tidak akan menoleh ke belakang bahkan jika mereka menabrak dinding selatan. Nankiang dinding selatan mengacu pada layar roh, yang juga disebut dinding roh atau dinding layar. Yingbiqiang layar roh digunakan untuk melindungi gerbang masuk dalam arsitektur tradisional Tiongkok. Ketika Ziyan kembali ke kantornya, dia menghubungi nomor telepon Zhang Han. Saat ini, Zhang Han dan putri kecil baru saja tiba di lantai pertama. Melihat bahwa panggilan telepon itu dari Ziyan, Zhang Han langsung menolak panggilan itu. Hah? Menolak panggilanku? Ziyan merasa marah dan terus menghubungi Zhang Han. Setelah berdering kurang dari 2 detik, panggilan telepon itu sekali lagi ditolak. Kali ini, ketika dia menghubungi nomor telepon Zhang Han lagi, dia diberitahu bahwa teleponnya dimatikan. Bajingan otak kaku ini.
Ziyan menggertakkan giginya dengan marah. Karena Meng Meng sudah dibawa keluar, Ziyan juga tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, dan hanya ingin mengingatkan Zhang Han untuk memperhatikan dan tidak membiarkan matahari terlalu banyak menyinari Meng Meng. Lagi pula, Gunung Crescent itu adalah area kosong yang luas. Zhang Han sangat terus terang, mematikan teleponnya dan meletakkan telepon itu ke dalam sakunya dengan wajah tenang. Ia mengira Ziyan meneleponnya untuk mengkritiknya dengan keras. Tanpa mempedulikannya, ia berniat meneruskan pendidikan keluarga Zhang kepada Meng Meng. Meng Meng, apakah Bibi Wang memperlakukanmu dengan baik seperti biasa? Zhang Han bertanya sambil tersenyum. Tetap saja, masih baik-baik saja. Jawab Meng Meng. Lalu kenapa kau memanggilnya penyihir tua? Dan bahkan ingin ayah memukulinya, tanya Zhang Han ringan. Karena dia tidak mengizinkan Meng Meng keluar bermain, jadi Meng Meng tidak menyukainya. Meng Meng cemberut dan berkata, Meng Meng. Zhang Han menatap putri kecil itu dan berkata dengan tegas, kamu tidak boleh seperti ini lagi di masa depan, kamu harus belajar menghormati orang lain, mengerti? Aku mengerti, kata Meng Meng dengan nada agak muram. Ini masih pertama kalinya ayah memarahiku. Aku tidak senang. Ayah juga tidak memarahimu. Meskipun mereka semua serangga, kamu harus menghormati orang yang memperlakukanmu dengan baik. Terhadap orang yang tidak memperlakukanmu dengan baik, kamu bisa memarahi mereka sesuka hati. Terlebih lagi, kamu tidak perlu membuka mulut dan ayah akan membereskan orang itu untukmu, kata Zhang Han sambil tersenyum. Ayah, aku mengerti. Entah Meng Meng mengerti atau tidak, Meng Meng cemberut dan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Meng Meng sangat penurut. Ayah akan membelikanmu es krim sebentar lagi. Zhang Han menepuk kepala Meng Meng. Baiklah, aku ingin es krim yang besar, Meng Meng ingin memakannya bersama ayah. Meng Meng tertawa kecil. Zhang Han menggendong putri kecil itu dan menempatkannya di kursi belakang, lalu mengemudikan mobil, meninggalkan Taman Yunyin. Meng Meng, kamu harus ingat apa yang ayah katakan tadi. Zhang Han takut Meng Meng akan lupa dan tak dapat menahan diri untuk mengatakannya lagi, ada pepatah, orang menghormatiku satu kaki, aku membalas mereka 10 kaki, yang artinya ketika orang menghormatimu satu kaki, kamu harus menghormati mereka kembali 10 kaki. Ini dianggap sebagai standar perilaku Zhang Han. Dulu ketika ia berada di dunia kultivasi, ketika orang lain menunjukkan rasa hormat yang tak tertandingi kepada Zhang Han akan memberi mereka tip dengan uang yang cukup untuk mereka gunakan selama ratusan tahun. Namun, Zhang Han mengalihkan topik dan berkata dengan sedikit aura mendominasi, di balik pepatah itu, ada kalimat lain, yaitu, orang menghancurkan sebutir milikku, aku akan menghancurkan 10.000 dua kali lipat milik mereka. Arti kalimat ini adalah, ketika orang menghancurkan sedikit milikmu dengan kebencian, kamu harus dengan lugas menghancurkan milik mereka yang bernilai 10.000 kali lipat. Kalimat aslinya adalah, orang menghancurkan sebutir biji milikku, aku akan menghancurkan 3 do milik mereka. Namun di Zhang Han, kalimat itu langsung menjadi, aku akan menghancurkan 10.000 do milik mereka. Ren Jing Wo Yiqi, Wo Hai Ren Yi Zhang, Ren Hui Wo Yisu, Wo Mi Ren Sando, orang-orang menghormati saya satu kaki, saya mengembalikan mereka sejauh 10 kaki, orang-orang menghancurkan satu butir milik saya menghancurkan 3 do milik mereka. Do 1 do kira-kira 7.200 gram. Sama seperti ketika Zhang Han menghancurkan 10 sekte super itu, 10 sekte tersebut bekerja sama untuk memusnahkan harta karun di salah satu istana Zhang Han saat ia tidak ada. Saat itu, karena Zhang Han tidak banyak menunjukkan kekuatannya di dunia kultivasi, tidak ada yang benar-benar tahu seberapa tinggi kultivasinya. Dengan demikian, Zhang Han membiarkan semua orang melihat kultivasinya dengan jelas, menghancurkan 10 sekte super dengan kekuatan yang tak tertandingi. Hanya sedikit orang yang mampu mencapai prestasi seperti ini. Kalimat yang diucapkan Zhang Han cukup mendalam dan Meng Meng tidak benar-benar memahami kalimat itu, tetapi dia masih menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara kecilnya. Aku mengerti, ayah. Zhang Han tersenyum tipis dan berkata, bagus. Tapi, kamu juga harus ingat kalimat ini, oke? Kalimatnya begini, hai serangga, jika kamu menghormatiku satu kaki, aku akan membalasmu 10 kaki, tetapi jika kamu menghancurkan sebutir bijiku, aku akan menghancurkan 10.200 biji milikmu. Ayo, coba ucapkan sekali saja. Dasar serangga. Meng Meng mengingat kedua kata itu dengan sangat jelas, tetapi setelah itu ia agak lupa dan terus bergumam tidak dapat mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi cemas di wajahnya. Zhang Han memberitahu Meng Meng kata demi kata, Meng Meng kemudian berkata dengan suara kecilnya. Kau hormati aku satu kaki, aku akan membalasmu 10 kaki, kau hancurkan sebutir biji milikku, aku akan hancurkan 10.200 biji milikmu. Benar.
Zhang Han tertawa terbahak-bahak. Kebetulan mereka sedang melewati tempat parkir, Zhang Han pun menghentikan mobilnya di pinggir jalan dan berkata, "Ayah, gendong saja ayah untuk membeli es krim, itu harga yang harus dibayar karena bersikap baik." "Wah, baiklah, makan es krim." Meng Meng terkikik senang sambil mengangkat dan menggoyangkan tangan kecilnya. Zhang Han menggendong putri kecilnya dan membeli es krim. Meng Meng dengan senang hati menyantap 2 gigitan es krim, lalu memberikannya kepada ayahnya untuk digigit lagi. Zhang Han dengan lugas menggigit 2 kali dan menghabiskan 2/3 es krimnya. Hah! Meng Meng menatap es krim yang hanya tersisa sepertiga dan menjadi linglung. Sangat lezat, Meng Meng, kamu memakannya juga, kata Zhang Han sambil menahan tawa. Oh! Meng Meng menganggukkan kepalanya dengan tatapan kosong dan mulai memakan es krimnya sedikit demi sedikit. Hahaha. Melihat wajah Meng Meng yang menggemaskan, Zhang Han tertawa cerah. Sebenarnya, dia tidak terlalu suka makan es krim yang terlalu manis. Alasan dia menghabiskan 2/3 es krimnya adalah karena dia tidak ingin Meng Meng makan terlalu banyak. Sambil mengemudikan mobil, Zhang Han menuju ke pangkalan pembibitan benih di distrik selatan. Di Xiangjiang, beras, tepung, dan bahan-bahan lainnya biasanya diimpor. Hanya ada sedikit bahan yang ditanam di Xiangjiang. Pagi-pagi sekali, Zhang Han baru menemukan tempat pembibitan setelah mencari di internet selama setengah jam. Zhang Han berencana untuk mulai menanam bahan-bahan hijau hari ini. Dengan bantuan jiwa spiritual dan air spiritual, masa pertumbuhan setiap bahan akan jauh lebih singkat. Selain itu, setelah bahan-bahan tersebut selesai tumbuh, meskipun belum dipanen, bahan-bahan tersebut akan tetap dapat mempertahankan kondisi paling sempurnanya hingga dipanen. Ini adalah salah satu fungsi terkuat dari air spiritual dan tanah spiritual. Halo Tuan, bolehkah saya bertanya apa yang ingin Anda beli? Seorang perantara datang dan bertanya. Pangkalan pembibitan ini tidak hanya menanam tanaman sendiri, tetapi juga merupakan pabrik distribusi terbesar di Xiangjiang. Berbagai jenis makanan dijual di sini. Lokasinya berada di bagian dalam distrik selatan, dibangun bersandar di gunung. Di belakangnya terdapat sebidang tanah yang luas dan terdapat beberapa tenda besar di sana. Saya ingin membeli beberapa benih. Beli benih. Pria parubaya itu sedikit linglung. Awalnya ia mengira Zhang Han datang untuk membagikan makanan, tetapi tak pernah menyangka Zhang Han datang untuk membeli benih. Biasanya, orang-orang yang datang untuk membeli benih juga tidak akan membeli banyak. Lagi pula, di Xiangjiang, orang-orang biasanya tidak memiliki lahan yang luas untuk bercocok tanam. Karena itu, senyum pria parubaya itu sedikit berkurang. Benih padi jenis apa yang kalian punya di sini? Kalau yang relatif lebih bagus, merek apa yang kalian punya? Tanya Zhang Han. Si kikir, apakah kamu berniat menanamnya sendiri? Kami punya banyak merek benih di sini, baik merek dalam negeri maupun luar negeri, semuanya ada. Biar saya ambil daftarnya untuk ditunjukkan. Setelah lelaki parubaya itu selesai berbicara, dia berbalik dan mengambil sebuah daftar dari meja kasir. Zhang Han melihat daftar itu dengan santai. Ia belum pernah mendengar sebagian besar merek yang tercantum, tetapi ia melihat sebuah nama dan langsung menunjuknya sambil berkata, saya akan memilih beras Wuchang Dao Huaxiang. Oh, ahli ya. Pria parubaya itu tersenyum, merasa tak terduga, lalu berkata, sepertinya Tuan punya pengetahuan tentang beras. Beras Wuchang Dao Huaxiang adalah salah satu beras umum Provinsi Hadaratan. Pria parubaya itu memperkenalkan, beras Wuchang Dao Huaxiang yang kami miliki adalah beras Dao Huaxiang nomor 2. Beras ini memiliki aroma yang harum, rasa yang manis, tekstur yang bagus, dan masih banyak lagi kelebihannya. Beras Dao Huaxiang termasuk beras bulir panjang, dan bahkan bibit padinya pun mengeluarkan aroma yang harum. Berasnya juga sangat harum. Saat dimasak, aroma harum yang manis akan tercium. Beras Wuchang Dao Huaxiang ini terkenal di seluruh negeri, dan saat ini merupakan salah satu beras dengan kualitas terbaik. Zhang Han mengangguk ringan. Setelah pria parubaya itu selesai memperkenalkan, ia berkata, namun, harga beras Dao Huaxiang Wuchang juga sedikit lebih tinggi. Di daratan, beras Dao Huaxiang asli harganya 20 RMB per kati, bahkan di Provinsi Ha, harganya juga 10 RMB ke atas per kati, sedangkan di Xiangjiang, harganya 50 RMB per kati. Lagi pula, itu hanya akan berhasil jika Anda mampu membeli beras asli. Saat ini di pasaran, sebagian besar beras Dao Huaxiang dicampur dengan beras lain. Sebaliknya, jika Tuan menanam sendiri, itu akan lebih meyakinkan dibandingkan membeli beras dari tempat lain. Harganya tidak masalah, kamu bisa langsung menjual benihnya padaku. Zhang Han mengangguk dan berkata, tentu. Pria parubaya itu mengeluarkan selembar kertas dan pena, lalu berkata, berapa jumlah yang Anda inginkan? Kira-kira untuk 200 meter persegi tanah. Zhang Han berpikir dan menjawab.
Lahan yang tersisa untuk padi sekitar 200 meter persegi, lahan yang relatif kecil. Untuk gandum, ada juga sekitar 200 meter persegi. Padi dan gandum menjadi prioritas utama untuk ditanam. 200 persegi, itu tidak kecil ya. Jejak keheranan melintas di wajah pria parubaya itu saat dia berkata, 200 persegi juga kira-kira sepertigamu, satumu kira-kira 666 persegi, untuk satumu beras dahuak siang, panennya kira-kira sekitar 800 kati, 200 persegi kurang lebih bisa menghasilkan sekitar 230 kati beras. Kalau begitu, saya akan menagih Anda sesuai dengan 200 persegi, di Xianjiang, tempat-tempat dengan efisiensi yang baik bisa mematangkan padi 3 kali setahun. Itu benar, Tuan. Apakah Anda bermaksud menanam padi dalam beberapa hari mendatang? Kami juga punya bibit padi dahuak siang di sini. Setelah membeli bibitnya, Anda bisa langsung menanamnya di tanah Anda. Barang-barangnya semua 100% dijamin asli, hanya saja harganya agak mahal. Seper-15 hektar. Kalau begitu aku akan mengambil bibitnya, harga tidak masalah, jawab Zhang Han. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu jumlah 200 persegi. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, selain beras, aku juga ingin beberapa biji gandum. Zhang Han berpikir dan berkata, kamu juga mau gandum? Merek apa? Berapa jumlahnya? Alis pria parubaya itu berbinar. 5 menit kemudian, lelaki parubaya itu menuliskan tagihan lain untuk 200 benih gandum persegi. Aku juga butuh benih jagung, kata Zhang Han. Jagung, kalau jagung, ada jagung biasa, jagung manis, dan jagung ketan. Pria parubaya itu membuka tagihan lain untuk ketiga jenis jagung tersebut. Jumlahnya jauh lebih sedikit, kira-kira sekitar 50 buah. Bab 28. Nenek Liu memasuki Taman Grandview. Saya juga ingin beberapa biji kedelai, tambah Zhang Han. Baiklah bos. Senyum di wajah pria parubaya itu semakin lebar. Awalnya ia mengira Zhang Han adalah pelanggan kecil, tetapi tak disangka Zhang Han ternyata pelanggan besar. Pemuda di depannya tidak hanya membeli banyak, tetapi juga memilih benih terbaik untuk dibeli. Sepertinya dia adalah tipe orang yang suka makan bahan-bahan hijau. Zhang Han meminta total 4 jenis tanaman. Zhang Han bermaksud menanam tanaman tersebut hari ini. Jika tidak ada tanaman lain, dia juga tidak akan punya waktu untuk mengurusnya. Terlebih lagi, Anda tidak bisa makan sampai gemuk dalam sekali tarikan napas. Jangkauan wilayahnya sangat luas, dan jumlah tanaman yang ingin ditanam juga cukup banyak, sehingga mustahil untuk menyelesaikan semua yang diinginkan Zhang Han dalam satu hari. Setelah memberitahu pria parubaya itu untuk meneleponnya ketika dia sudah selesai bersiap, Zhang Han meninggalkan tempat itu. Kembali ke mobil, Meng Meng masih menggunakan ponsel Zhang Han untuk menonton kartun di kursi belakang. Ayah, kenapa ayah lama sekali? Meng Meng cemberut dan berkata, ayah membeli beberapa bahan makanan yang akan kita makan nanti. Ayah memilih bahan-bahannya dengan cukup serius, jadi pulang agak siang. Zhang Han duduk di kursi pengemudi dan berkata sambil tersenyum. Tapi, kau terlalu lama. Meng Meng menunggu sampai dia tidak bahagia, kata Meng Meng dengan suara kecilnya. Kalau begitu, bagaimana kalau ayah mengajakmu bermain ke pantai? Zhang Han mengambil kembali ponselnya dan bertanya sambil tersenyum tipis. Pantai, baiklah, pergilah bermain di pantai. Dimanapun itu, asalkan bermain bersama Zhang Han, Meng Meng akan sangat senang. Meng Meng saat itu berusia 3,5 tahun. Sebelumnya, ia tidak pernah bertemu ayahnya, dan juga tidak pernah berbicara di telepon dengan Zhang Han. Karena itu, ia sangat mengharapkan kasih sayang seorang ayah. Setelah bertemu Zhang Han, meskipun ia tidak terlalu senang selama 2 hari pertama, bahkan merasa sedikit kesal, sejak balapan mobil itu, Zhang Han telah menjadi ayah yang baik dan berkualitas, dan Meng Meng pun semakin bergantung padanya. Kalau saja posisinya diubah, di mana Zhang Han yang membesarkan Meng Meng selama beberapa tahun, dan putri kecil itu tiba-tiba bertemu dengan ibunya, kemungkinan besar putri kecil itu juga ingin selalu bersama ibunya. Setelah berkendara sekitar 20 menit, mereka tiba di Teluk Crescent. Setelah memarkir mobil, Zhang Han menggendong Meng Meng dan berjalan menuju pantai di Teluk Crescent. Teluk Crescent, dijuluki sebagai teluk nomor 1 di kolong langit. Pemandangan pantai di sini sangat indah dan menjadi salah satu tempat wisata utama di Xianjiang. Saat mereka bersiap pergi ke pantai, Zhang Han mengikatkan kuncir kuda untuk Meng Meng. Rambut Meng Meng hanya sedikit menutupi pipinya, dan poninya tepat di atas alisnya. Saat keluar rumah, Zhang Han tidak membantu Meng Meng merapikan rambutnya, sehingga Meng Meng keluar rumah dengan rambut bob yang agak berantakan. Zhang Han khawatir Meng Meng akan merasa kepanasan saat mereka berada di pantai, jadi ia dengan santai mengeluarkan karet gelang, mengumpulkan semua rambut Meng Meng ke atas dan mengikatnya dengan karet gelang. Seketika, kuncir dua yang berantakan seperti jambul pun diikat. Untungnya, Meng Meng memang cantik,
Kalau tidak, mustahil ia bisa mendominasi gaya rambut aneh seperti ini. Setelah turun dari mobil, Zhang Han membeli 2 baju renang, lalu menyewa payung dan 2 kursi malas. Membawa Meng Meng ke pantai, ada banyak orang di sana. Ada banyak perempuan, tetapi lebih banyak laki-laki di sini. Setelah sedikit memperhatikan, terlihat bahwa banyak laki-laki yang menatap ke arah perempuan-perempuan cantik yang mengenakan pakaian renang. Setelah bermain di pantai sebentar, Zhang Han membawa Meng Meng ke kursi malas untuk beristirahat. Wah, cantik sekali anak kecil itu. 3 orang datang ke kursi malas di sebelah kiri Meng Meng, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Ketika salah satu perempuan itu baru saja duduk di kursi malas, ia langsung melihat Meng Meng yang berada di sebelah kanan. Wanita cantik itu memiliki tubuh yang menawan, mengenakan bikini putih, berwajah oval, dan berkacamata hitam. Wajah Meng Meng yang elok bagaikan putri dalam dongeng, begitu cantik hingga memikat hati orang lain. Selain rambut Meng Meng yang berantakan, semua hal lainnya tampak begitu sempurna. Saat melihat Meng Meng, wanita itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. Anak kecil, siapa namamu? Namaku Zhang Yumeng. Ayahku memanggilku Meng Meng, jawab Meng Meng. Nama yang menggemaskan. Berapa umur Meng Meng? Wanita itu berbaring di kursi malas, menopang kepalanya dengan tangan, dan mencondongkan tubuh ke samping untuk menatap Meng Meng. Umurku, 3 tahun, beberapa bulan. Meng Meng menghitung dengan jari-jari kecilnya dan berkata. Puff. Wanita itu tidak bisa menahan tawa. Bahkan si wanita agak gemuk dan si pria berambut pendek yang tingginya 1,6 meter ikut tertawa sambil berkata, anak yang menggemaskan. Wanita bikini warna putih itu mengobrol dengan Meng Meng sebentar, lalu mengambil sebotol teh hijau dingin dari nampan yang ada di samping dan menyerahkannya kepada Meng Meng sambil berkata. Meng Meng, kakak akan memberimu sebotol minuman untuk diminum. Terima kasih, kakak. Meng Meng tersenyum malu sambil mengulurkan tangan kecilnya untuk mengambil minuman itu. Pada saat ini, Zhang Han yang berada di samping membuka mulutnya, Meng Meng, jangan mengambil barang yang diberikan orang lain kepadamu. Mendengar itu, sambil berdesir, Meng Meng menarik kembali lengan kecilnya dan menatap Zhang Han dengan bingung. Zhang Han duduk, menggendong Meng Meng, dan berkata, kita tidak boleh mengambil barang yang diberikan orang lain. Mau makanan atau minuman, kita tidak akan mengambilnya, mengerti? Kenapa? Meng Meng cemberut dan bertanya. Zhang Han berpikir sejenak, lalu menjawab, karena, bagaimana jika makanan atau minuman yang diberikan orang lain kepadamu mengandung racun, sama seperti kisah Putri Salju, jika Meng Meng memakan makanan itu dan pingsan, bukankah ayah tidak akan bisa melihat Meng Meng lagi? Meng Meng terkejut mendengarnya. Dia memeluk Zhang Han dan berkata, Meng Meng tidak akan mengambil barang milik orang lain lagi di masa depan. Itu benar. Tepat ketika jejak senyum muncul di sudut mulut Zhang Han, suara wanita cantik berbikini putih tiba-tiba muncul. Paman, nggak perlu sejauh itu, kan? Tutup minumannya saja belum dibuka. Apa paman nggak terlalu sensitif? Wanita berbikini putih itu tampaknya berusia sekitar 22 tahun, dan Zhang Han juga baru berusia 26 tahun. Agar wanita itu bisa langsung memanggil Zhang Han dengan sebutan paman, bisa terlihat betapa tidak puasnya dia. Lupakan saja Meng Qi. Niat baik diperlakukan seperti hati dan jantung keledai. Abaikan saja dia. Wanita agak gemuk yang berada di samping wanita berbikini putih itu mendengus pelan dan berkata. Tepat sekali. Begitu lelaki yang bersama kedua perempuan itu membuka mulutnya, orang lain langsung tahu bahwa dia banci. Lelaki itu terlihat memutar tubuhnya dengan menawan sebentar sambil melengkungkan bibirnya dan berkata, Meng Qi, kamu sudah terlalu baik hati. Apa hubungannya orang lain haus atau tidak denganmu? Tidak apa-apa kalau laki-laki ini tidak membuka mulutnya, tetapi ketika dia membuka mulutnya dan Meng Meng yang awalnya tidak senang mendengar nada suaranya yang eksentrik, dia menjadi sangat tidak senang. Bahkan tidak perlu menunggu Zhang Han memberikan bimbingan, Meng Meng yang berada di pelukan ayahnya berkata dengan marah. Dasar serangga, jangan menggonggong di depanku dan ayah. Melihat itu, Zhang Han tersenyum dan menepuk kepala kecil Meng Meng dengan penuh semangat. Oh! Si banci membelalakan matanya, menatap Zhang Han, dan berkata dengan nada tidak puas, Paman, beginikah caramu mengajar anak kecil? Dengan caramu mengajar seperti ini, bukankah kau hanya akan mengusir setan kecil? Setelah banci itu selesai berbicara, ponsel Zhang Han berdering. Nomor yang dihubungi adalah nomor yang tidak dikenal, seharusnya benih yang dibelinya sudah siap dikirim. Maka, Zhang Han menggendong Meng Meng dan berdiri. Sebelum pergi, ia melirik sekilas ke arah banci itu dan berkata dengan acuh tak acuh. Memangnya kenapa kalau aku yang ngajarin setan kecil? Kalau aku, Zhang Han, yang ngajarin, nggak perlu aku jelasin lagi. Setelah Zhang Han selesai berbicara,
dia tidak memperhatikan ketiga orang yang membuka mata lebar-lebar dan langsung berbalik dan pergi, sambil pada saat yang sama mengangkat telepon. Halo, kirim barang-barangnya ke Crescent Mountain. Orang macam apa ini? Si banci menatap punggung Zhang Han dan memutar tubuhnya tanpa henti sambil berkata, ini membuatku sangat marah. Puff. Wanita yang agak gemuk itu tidak bisa menahan tawa. Bahkan wanita mempesona yang dipanggil Mengki juga tidak tahan dengan penampilannya dan berkata dengan wajah tidak suka, tidak bisakah kau bersikap serendah ini? Baiklah. Kalian semua malah menyerangku sekarang, ya. Si banci melotot ke arah kedua wanita itu. Bab 29. Budidaya tanaman. Melihat ada orang asing datang, Xiao Hei langsung bertingkah. Sejak tubuh dan tulangnya tumbuh, dia masih belum keluar untuk pamer. Sekarang, melihat ada orang asing yang datang, wajar saja dia harus memamerkan taringnya. Ketika lelaki berwajah bopeng dan beberapa bawahan lainnya melihat taring tajam Xiao Hei, mereka menjadi pucat ketakutan dan kaki mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur ke belakang. Saat mereka sedang mundur, Xiao Hei perlahan berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, dengan tatapan yang lebih ganas dari serigala liar, memperlihatkan ekspresi seolah-olah dia akan memakan seseorang. Hal ini membuat hati segelintir orang menjadi berdebar-debar hingga ke tenggorokan. Bos, bos. Pria berwajah bopeng itu menatap Xiao Hei dengan ekspresi ketakutan saat dia dengan lembut memanggil Zhang Han. Xiao Hei Hei. Pada saat ini, sebuah suara kecil dan manis terdengar. Suara itu milik putri kecil yang baru saja selesai minum Nutri Express-nya. Meng Meng terlihat mengulurkan telapak tangan kecilnya ke arah Xiao Hei. Ekspresi Xiao Hei langsung berubah menjadi ramah. Ekornya yang besar pun mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan, ia menjulurkan lidah dan perlahan menggerakkan kepalanya ke arah telapak tangan kecil Meng Meng. Ekspresi ceria semacam ini persis seperti GIF, Jiumen Datidu, merokok yang ada di internet. Cukup Google kata-kata dalam bahasa Mandarin dan buka gambar lalu klik gambar kedua jika Anda ingin melihat GIF, gambar itu kemungkinan besar adalah GIF. View. Laki-laki berwajah bopeng dan beberapa bawahan menghela napas dalam-dalam. Bos, anjing jenis apa ini? Pria berwajah bopeng itu bertanya dengan hati-hati, apakah dia akan menggigit orang? Dia anjing biasa. Dia tidak akan menggigit orang. Zhang Han menggelengkan kepalanya pelan. Kalau begitu, aku bisa tenang. Benar, bos, apakah semua yang ada di sini ditanam olehmu? Pria berwajah bopeng itu menjauh dari Xiao Hei dan berjalan ke sisi Zhang Han sambil melihat sekeliling dan berseru. Zhang Han menganggukkan kepalanya. Rumput jenis apa ini? Bahkan tanahnya pun tak terlihat. Pria berwajah bopeng itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Rumput biasa. Apakah bunga-bunga itu ditanam olehmu? Mengapa aku merasa bunga-bunga itu berbeda dengan bunga-bunga yang tumbuh di luar tempat ini? Tidak ada yang berbeda, bunga-bunga itu juga bunga biasa. Pohon apa ini? Cantik sekali. Aku juga ingin menanam pohon seperti ini. Pohon biasa. Sudut mulut pria berwajah bopeng itu sedikit berkedut. Ia merasa cara bicara Zhang Han sudah terlalu sederhana. Bukannya membicarakan orang lain, hanya membicarakan semak belukar saja. Jika semak belukar itu dibawa keluar untuk dijual, konon orang-orang yang ingin membeli semak belukar itu akan berebut dengan liar. Jika bunga-bunga itu dibawa keluar, konon hampir semua orang akan menyukainya. Lagi pula, pohon ini, yang dapat menggetarkan hati orang lain, sungguh membuat orang lain merasa terintimidasi hanya dengan melihatnya. Sebelum datang ke sini, dia tidak pernah sekalipun membayangkan akan ada pohon yang persis seperti pohon dunia yang ada di dalam game di dunia ini. Bukankah ini sudah terlalu spektakuler? Berjalan ke bawah pohon, lelaki berwajah bopeng itu mendongak ke arah pohon Thunder yang dan berseru sepenuh hati. Berdiri di sini dan mengamati sekeliling, tidak ada yang lebih indah yang dapat dibayangkan. Meng Meng sedang bermain dengan Xiao Hei. Tatapan mata Zhang Han yang lembut menatap putri kecil itu. Setelah beberapa bawahan meletakkan benih, bibit, dan berbagai jenis peralatan pertanian, mereka mulai melihat-lihat sekeliling. Tempat ini sungguh indah, bagaikan dunia dalam dongeng. Salah satu pria parubaya menggeleng berulang kali. Benar sekali, aku belum pernah melihat tempat seindah ini sebelumnya dalam hidupku. Mungkinkah aku telah tiba di tanah surga? Benar, benar. Saat itu, Meng Meng merentangkan tangan kecilnya dengan gembira dan berkata dengan bangga, inilah tanah surga. Inilah tanah surga yang ayah bangun untuk Meng Meng. Tanah surga yang dibangun. Pria berwajah bopeng itu mendesah, lalu menatap Meng Meng dan berkata dengan iri, teman kecil, aku sungguh iri padamu karena memiliki ayah yang begitu kuat. Mampu membangun tempat seperti ini, sungguh mengesankan. Hehehe, ayahku memang yang terkuat, hehehe. Mendengar orang lain memuji ayahnya, Meng Meng sangat gembira sambil mengangkat tangan kecilnya dan melompat-lompat.
Melihat betapa senangnya Meng Meng, Xiao Hei juga mengikuti dan melompat-lompat sebentar, sambil memperlihatkan ekspresi seolah-olah berkata, aku adalah teman bermain yang bermutu tinggi. Aku bahkan merasa enggan meninggalkan tempat ini. Pria berwajah bopeng itu menggeleng getir. Ia menatap Zhang Han dan berkata, Bos, bolehkah aku mengambil beberapa foto di sini? Tempat ini sudah terlalu indah. Kalau aku tidak mengambil beberapa foto, aku akan benar-benar menyesalinya seumur hidupku. Seserius itu. Zhang Han tak kuasa menahan tawa, lalu melambaikan tangannya dan berkata, silakan. Tapi, jangan beritahu orang lain lokasi tempat ini. Kalau aku tidak membawa mereka, orang lain yang datang ke sini akan digigit. Setelah Zhang Han selesai berbicara, Xiao Hei menoleh dan menatap pria berwajah bopeng itu. Tatapannya kembali tajam saat ia membuka mulut dan memperlihatkan taring-taringnya yang tajam. Seolah-olah dia berkata, gigiku yang bagus itu tidak digunakan untuk menggigit orang, tetapi malah digunakan untuk memakan orang. Tubuh lelaki berwajah bopeng itu bergetar hebat dan ia berkata sambil mengangguk berulang kali, tentu, aku pasti tidak akan membocorkan letak tempat ini. Baiklah, kalau begitu silakan ambil fotonya. Zhang Han mengangguk. Terima kasih, bos. Wajah pria berwajah bopeng itu berubah gembira. Ia mengeluarkan ponsel dari sakunya, berdiri di bawah pohon Thunder Yang, dan membiarkan salah satu bawahannya mengambil foto 360 derajatnya. Setelah berfoto di bawah pohon Thunder Yang, ia pergi ke semak belukar untuk berfoto, lalu ke area bunga untuk berfoto. Ia bahkan ingin berfoto dengan Meng Meng yang menggemaskan, tetapi ia terlalu malu untuk meminta hal seperti itu. Bukan hanya pria berwajah bopeng itu yang mengambil foto, bahkan beberapa bawahan lainnya pun ikut mengambil foto. Akhirnya, setelah berpamitan dengan penuh semangat kepada Zhang Han dan Meng Meng, mereka pun menuruni gunung, sambil menoleh ke belakang setiap 3 langkah. Ini benar-benar negeri surga. Bos ini benar-benar orang yang saleh. Kalau di masa normal, aku sama sekali tidak bisa membayangkan ada orang yang bisa membangun tempat seindah ini. Berdiri di tepi hutan, lelaki berwajah bopeng itu memandang sejenak pemandangan indah itu, lalu pergi dengan enggan. Di Gunung Crescent, di bawah pohon Thunder Yang. Setelah bermain dengan Meng Meng sebentar, Zhang Han berdiri dan berkata, Meng Meng, ayah akan pergi bekerja sebentar. Kamu bisa tinggal di sini dan bermain dengan Xiao Hei dulu. Meng Meng tertegun, lalu bertanya, ayah mau kerja di mana? Di sana. Zhang Han menunjuk ke sawah di belakang gunung dan berkata, sudah hampir sore, matahari akan sedikit lebih panas. Kamu bisa bermain di bawah naungan dulu. Nggak mau, aku mau main sama ayah. Meng Meng nggak kepanasan. Meng Meng cemberut dan berkata, baiklah kalau begitu. Zhang Han tersenyum sambil menggelengkan kepala. Menjelang sore, suhu di Xiangjiang sangat tinggi. Berjalan-jalan sebentar di luar akan membuat kita berkeringat deras. Namun, di Crescent Mountain, suhu pada dasarnya dipertahankan sekitar 23 derajat dan kelembapan relatif sekitar 55%. Suhu dan iklim inilah yang membuat tubuh manusia terasa paling nyaman. Ditambah dengan udaranya yang segar dan bersih, serta lingkungannya yang asri, tempat ini pada dasarnya sudah bisa dianggap sebagai tanah suci untuk berlibur bagi orang biasa. Dan semua ini mungkin terjadi berkat pohon Thunder Yang. Zhang Han tahu suhunya baik-baik saja, tetapi sinar matahari masih sangat terik. Berada di bawah sinar matahari tetap akan membuat warna kulit seseorang menjadi perunggu. Karena itu, Zhang Han tanpa sadar ingin Meng Meng bermain di bawah naungan. Namun, karena Meng Meng begitu manja dan ingin mengikutinya, Zhang Han mengangguk dan setuju. Saat itu sudah pukul 11 pagi. Untuk memindahkan bibit padi ke sawah seluas 200 meter persegi, dengan kecepatan Zhang Han, diperkirakan akan memakan waktu sekitar 2 jam. Padahal, orang normal biasanya membutuhkan waktu 3 jam untuk memindahkan bibit padi ke sawah seluas 200 meter persegi. Tentu saja, dengan fisik Zhang Han saat ini, jika ia ingin lebih cepat, ia dapat menyelesaikan pemindahan bibit padi dalam waktu 1 jam. Namun, ia tidak ingin melakukan itu karena, pertama, ia ingin memindahkan bibit padi dengan serius, dan kedua, ia ingin menikmati gaya hidup pedesaan. Sesampainya di sawah, Zhang Han menamparkan wajahnya dan bergumam, aku lupa membeli sepatu bot. Seketat apapun kamu, pasti ada saatnya kamu akan gagal. Sekalipun Zhang Han sudah sangat siap, ketika tiba waktunya bekerja, ia masih menemukan sesuatu yang belum ia perhatikan. Lupakan saja, aku akan masuk dengan kaki telanjang. Zhang Han melepas sepatu dan kaus kakinya, menarik celananya, mengambil bibit tanaman, dan berjalan ke sawah. Ayah, apakah kau butuh bantuan Meng Meng? Di seberang sana, Meng Meng yang sedang duduk di semak-semak berteriak pada Zhang Han. Hahaha. Melihat Meng Meng menawarkan diri untuk membantu,
Zhang Han tertawa dan menjawab, tidak perlu, kamu bisa bermain dengan Xiao Hei saja. Tunggu setelah ayah selesai menanam bibit, kita akan pergi makan di luar. Meng Meng mengangguk patuh, lalu memutar kepalanya dan melemparkan dirinya ke arah Xiao Hei yang tengah berbaring di tanah. Tangan kecil Meng Meng terus-menerus mengusap kepala dan tubuh Xiao Hei. Terkadang, ketika Xiao Hei digaruk dengan menyakitkan, ia juga tidak berani bergerak, takut jika ia mengerahkan tenaga sedikit pun, ia akan membuat putri kecil itu terlempar. Ia hanya bisa menahan rasa sakit sesekali dan terus bermain dengan Meng Meng yang dengan cepat berubah menjadi iblis kecil di matanya. Matanya sesekali melirik Meng Meng, sambil berpikir dalam hati, kapankah Meng Meng akan menghentikan tangan-tangan kecilnya yang ganas itu. Jangan bergerak, Xiao Hei Hei, jangan bergerak, perintah Meng Meng. Tubuh Xiao Hei terentang saat dia berbaring di tanah tanpa bergerak. Xiao Hei sungguh penurut. Meng Meng memuji dengan sungguh-sungguh, lalu melangkahkan kaki kecilnya dan duduk di atas tubuh Xiao Hei. Berangkat, berangkat. Meng Meng mengangkat lengan kecilnya dan menunjuk ke depan sambil berkata dengan suara kecilnya. Guk, guk guk. Xiao Hei mengikuti cara Meng Meng berbicara, lalu berdiri dan berjalan maju. Namun, rambut Xiao Hei sangat halus, dan ketika dia bergerak, tubuh Meng Meng bergeser ke samping. Melihat Meng Meng hendak jatuh ke lantai, Xiao Hei ketakutan sampai jantungnya berdebar kencang dan tubuhnya kesemutan. Matanya melotot lebar, lalu ia cepat-cepat membalikkan badan. Suara depresi ringan. Itu adalah suara tubuh Xiao Hei yang jatuh ke tanah. Perutnya menghadap ke atas, bertemu dengan Meng Meng yang hampir jatuh ke tanah. Untungnya, kecepatan Xiao Hei cukup cepat. Akhirnya, Meng Meng jatuh ke perut Xiao Hei yang empuk dan tidak terluka. Sebelumnya, saraf Xiao Hei tegang, bahkan nafasnya pun terhenti. Ketika dia melihat Meng Meng mendarat dengan posisi tengkurap, saat itulah dia akhirnya bisa merasa rileks. Guk, 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 guk. Xiao Hei menghela napas beberapa kali seolah terbebas dari beban saat dia menjulurkan lidahnya dan menampakkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ekspresi manusiawi semacam ini, bersama dengan tubuhnya yang 2 kali lebih besar dari anjing pedesaan Cina, Xiao Hei saat ini benar-benar dapat disebut sebagai anjing kaisar pedesaan Cina. Kau bodoh sekali, Xiao Hei Hei. Meng Meng mendengus pelan, lalu mengulurkan telapak tangannya yang kecil dan menepuk perut Xiao Hei. Xiao Hei berteriak 2 kali dengan ekspresi sedih di wajahnya. Saat itu, Zhang Han yang sedang menanam bibit padi di sawah tertawa dan berkata, Meng Meng, Xiao Hei adalah temanmu, kamu tidak bisa menindas temanmu. Ah, aku tahu, aku tidak menindas Xiao Hei. Meng Meng mengelus bagian yang baru saja ditamparnya dan berkata, kita teman baik. Xiao Hei, katamu, apa aku benar? Guk, guk. Xiao Hei menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Xiao Hei Hei, kau, cepat berdiri, ayo coba lagi. Meng Meng merangkak keluar dari perut Xiao Hei, berdiri di semak-semak dan memberi instruksi. Bab 30. Saatnya belajar bahasa asing. Awowo. Xiao Hei menjulurkan lidahnya, membalikkan tubuhnya, dan berbaring di lantai. Setelah berbaring di lantai dan menunggu Meng Meng duduk telentang, Xiao Hei mulai merangkak ke depan. Kali ini, Meng Meng tidak bergeser ke samping dan mulai tertawa riang. Melihat itu, Zhang Han tersenyum tipis. Ekspresinya sangat lembut. Kehidupan seperti ini, bukankah yang selalu ia dambakan? Setelah memperhatikan Meng Meng sejenak, Zhang Han mulai bekerja. Penanaman bibit hanya sekedar menanam bibit di sawah. Pengetahuan Zhang Han tentang bercocok tanam dipelajari tepat sebelum ia bekerja di sawah. Ia tahu tentang jalur perakitan dan juga tahu bahwa kepadatan beras untuk menghasilkan beras berkualitas tinggi adalah sekitar 30 cm kali 20 cm. Maka, Zhang Han memperhitungkan jarak dan menanam bibit tanaman di sawah satu persatu. Setelah 2 jam, sawah pun penuh dengan bibit. Profesionalisme penjualnya patut diacungi jempol. Setelah bertanya kepada Zhang Han tentang luas sawahnya, jumlah barang yang dikemasnya cukup banyak. Saat ini, tinggal 4 atau 5 bibit lagi dan seluruh sawah akan terisi penuh. Setelah selesai di sawah, waktu sudah menunjukkan sekitar sore hari pukul 1 siang. Energi Meng Meng luar biasa, dia masih terus berlari di semak-semak bersama Xiao Hei. Meng Meng, ayo makan siang dulu. Setelah selesai makan, kita akan kembali ke sini untuk bermain. Zhang Han menggunakan air sawah untuk mencuci kakinya. Melihat tubuhnya sendiri, ia langsung bingung harus menangis atau tertawa. Ia lupa satu hal lagi, yaitu seharusnya ia berganti pakaian lain untuk bekerja di ladang. Namun setelah dipikir-pikir, Zhang Han menggelengkan kepala. Sepertinya ia juga tidak punya pakaian khusus untuk bekerja di ladang. Ayah, kita mau makan apa? Meng Meng masih belum lapar. Meskipun Meng Meng sudah berkeringat, dia masih belum cukup bermain dengan Xiao Hei.
Harus diakui, Xiao Hei benar-benar teman bermain yang hebat, bisa bermain gila-gilaan dengan Meng Meng. Ketika Meng Meng terlepas dari tubuhnya, ia akan langsung menerjang ke depan dalam sekejap mata untuk dijadikan alas bagi Meng Meng. Setelah itu, Meng Meng akan sengaja terlepas dari tubuhnya atau ketika ia tidak mampu mengejar Xiao Hei, ia akan menjatuhkan diri ke tanah. Hal ini benar-benar membuat Xiao Hei sangat linglung. Namun, ia juga sangat suka bermain dengan tuan kecilnya. Ayo pergi, ayah akan membawamu makan makanan barat. Zhang Han membereskannya dengan sederhana, lalu berjalan mendekat, menggendong Meng Meng dan berkata sambil tersenyum. Makanan barat. Oh, baiklah kalau begitu. Lalu, kalau begitu, apakah kita akan kembali bermain setelah selesai makan? Meng Meng mengangguk patuh, lalu bertanya. Kita akan kembali bermain setelah selesai makan. Zhang Han tersenyum dan mencium pipi Meng Meng. Ayah, ini semua air liur. Meng Meng mengulurkan telapak tangannya yang kecil dan menyeka pipinya dengan lembut. Sebenarnya, itu keringat Meng Meng. Setelah dicium Zhang Han, keringatnya menempel di kulit Meng Meng, membuatnya geli. Meng Meng sebenarnya sudah tidak menyukai ayah merasa sangat sedih. Zhang Han mengerucutkan bibirnya dan berpura-pura patah hati. Tidak membenci, Meng Meng tidak membenci. Melihat itu, Meng Meng buru-buru menggerakkan bibir cerinya dan mengecup wajah Zhang Han beberapa kali. Muak, Meng Meng tidak akan pernah membenci ayah. Hahaha. Zhang Han tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Ia merasa sejak memiliki putri kecil itu, seakan-akan ada matahari yang menggantung di kegelapan malam yang tak berujung, menerangi seluruh dunia dengan terangnya. Malam yang gelap adalah 500 tahun kesendirian, kekosongan, dan emosi negatif lainnya bagi Zhang Han, dan Meng Meng adalah matahari terang yang melembutkan hatinya. Setelah berkendara selama 20 menit, mereka tiba di sebuah restoran barat bernama Bombana yang terletak di Crescent Gulf. Saat memasuki restoran, dekorasinya sangat indah dan bahkan para pelayannya pun semuanya wanita asing yang tinggi dan ramping. Halo Pak, selamat datang di Bombana, meja untuk 2 orang, Xian Seng Nin Hao, Huan Ying Lai Dao Kenting, King Wen Si Liang Geren Yong Kenma. Jika saya meletakkan kata-kata bahasa Mandarin dalam tanda kurung di belakangnya, berarti bahasa tersebut digunakan dalam bahasa Inggris dalam novel tersebut. Seorang pelayan cantik berjalan mendekat dan berkata dengan bahasa Inggris yang fasih. Apa yang kau bicarakan? Kau tahu bahasa Mandarin? Tanya Zhang Han. Kemampuan bahasa Inggrisnya hanya kelas 3,5. Jika seseorang berbicara bahasa Inggris lebih lambat atau mengucapkan kalimat sederhana, Zhang Han akan bisa memahaminya. Namun, jika orang yang berbicara bahasa Inggris itu berbicara cepat dan seluruh kalimatnya terputus-putus, ia mungkin tidak akan bisa memahaminya. Secara kebetulan, 2 pria parubaya setempat lewat. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Han, ada sedikit cibiran di tatapan mereka saat melihat Zhang Han. Lihat saja, aku tahu dia orang daratan. Bisa berbahasa Inggris adalah ciri khas restoran ini. Masuk restoran tanpa tahu aturannya, cuma orang daratan yang bisa melakukan hal seperti ini. Salah satu pria parubaya berambut cepat itu menggunakan bahasa Inggris untuk berbicara dengan temannya. Sungguh memalukan. Rekannya juga menggunakan bahasa Inggris dan bergumam. Mereka berdua mengira Zhang Han tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, dan mereka pun berbicara dengan bebas. Bahkan pelayan cantik itu pun dapat mendengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Mendengar apa yang mereka katakan, pelayan itu hanya tersenyum tipis. Zhang Han tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, tetapi anak kecil dalam pelukannya mengerti. Dengan wajah marah, Meng Meng menunjuk kedua laki-laki itu dan berkata dengan lantang dalam bahasa Inggris yang sangat fasih. Kalian serangga, jangan menggonggong di depanku, Ni Men Zelo Yi Bu Yao Zai Ben Zun Mian Qian Kuan Fei. Ketika Meng Meng berbicara, ekspresi kedua pria itu membeku dan mereka segera pergi dengan wajah agak merah. Berbicara buruk tentang orang lain di depan mereka dan didengar oleh mereka bukanlah hal yang baik. Selain itu, penduduk setempat seperti mereka merasa bahwa anak-anak yang bisa berbahasa Inggris adalah anak-anak yang telah menempuh pendidikan tinggi dan akan dipandang tinggi oleh mereka. Ada apa, Meng Meng? Zhang Han bertanya sambil tersenyum. Mereka jahat, orang jahat. Mereka menjelek-jelekkan ayah. Meng Meng dengan marah memberitahu Zhang Han tentang apa yang mereka berdua katakan tentangnya. Zhang Han membelai kepala Meng Meng dan berkata sambil tersenyum tipis. Meng Meng, orang-orang itu, betapapun tingginya mereka menganggap diri mereka sendiri, mereka tetaplah serangga, kamu tidak perlu memperhatikan mereka. Ayo makan. Meng Meng sangat hebat, bisa berbahasa Inggris dengan baik. Saat kita memesan makanan di luar, ayah harus bergantung pada Meng Meng. Benarkah? Mendengar itu, Meng Meng langsung merasa senang, merasa akhirnya dia punya kesempatan untuk berguna di hadapan ayahnya. Tentu saja, Meng Meng,
kaulah yang terkuat. Zhang Han tersenyum dan mengusap pipi kecil Meng Meng, membuat putri kecil itu tertawa terkikik. Pada akhirnya, dengan bantuan penerjemahan Meng Meng, Zhang Han berhasil memesan makanan barat yang relatif mewah. Sambil menyantap makanan barat, Zhang Han merenung dalam hatinya, sepertinya aku harus meluangkan waktu untuk mempelajari bahasa lain segera. Bahasa Inggris, Jerman, Prancis, Opa, Yamete, semuanya itu, saya harus mempelajarinya semua. Bagaimana mungkin bahasa belaka menjadi masalah bagi Raja Abadi Hanyang yang tersohor? Setelah selesai makan, Zhang Han membawa Meng Meng kembali ke Crescent Mountain. Meng Meng terus bermain di semak-semak bersama Xiao Hei, sementara Zhang Han mulai menanam gandum dan tanaman lainnya. Gandum ditanam di lahan datar. Proses penanaman gandum dilakukan dengan menyapu tanah ke kedua sisi menggunakan alat, menaburkan benih, lalu menutupinya. Sedangkan untuk jagung dan kedelai, keduanya membutuhkan alur. Di alur tersebut, benih akan ditanam di area potruding. Di Gunung Crescent, Zhang Han tengah bekerja di ladang, Meng Meng dan Xiao Hei tengah bermain di samping, menciptakan suasana menenangkan yang terus menyelimuti tanah surga ini. Imperial Entertainment Company, kantor Ziyan. Kakak Yan. Zhou Fei masuk dari luar dan menghela napas seolah-olah dia terbebas dari beban, lalu berkata. Penyihir itu akhirnya memberimu sedikit wajah. Meskipun tim yang akan syuting video musiknya tidak terlalu bagus, setidaknya tim sudah terbentuk. Penyempurnaan akhir lagu-lagunya juga sudah selesai. Kalau begitu, ayo kita ke studio rekaman. Kita akan syuting video musiknya setelah selesai merekam lagu-lagunya dalam beberapa hari ke depan, kata Ziyan sambil berdiri. Kak Yan, tidak perlu terburu-buru, kan? Kakak juga cukup lelah karena beberapa hari terakhir, jadi bagaimana kalau kita istirahat siang saja? Zhou Fei mengangkat alisnya dan berkata, tidak, kita tidak punya banyak waktu. Kudengar Surwoyu sedang terburu-buru membuat MV-nya. Setelah syuting MV selesai, masih ada yang perlu diproduksi dan dipublikasikan. Waktunya tidak banyak. Lagi pula, aku ingin cepat menyelesaikan semuanya dan menemani Meng Meng dengan baik. Ziyan menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah. Zhou Fei mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan nada setuju, kau seharusnya benar-benar menemani Meng Meng, kalau tidak bocah tak tahu malu itu akan direnggut Zhang Han. Begini, ketika kau tidak mengizinkan Meng Meng keluar hari ini, Zhang Han mengabaikannya begitu saja dan langsung membawa Meng Meng keluar. Kalau terus begini, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Ziyan memimpin dan berjalan keluar. Dalam perjalanan, dia mendengus pelan dan berkata dengan kesal, malam ini saat aku kembali, aku ingin berbicara dengannya, belum beberapa hari dan tamu itu ingin bertindak sebagai tuan rumah, teruslah bermimpi. Bermimpilah. Hehe, malam ini aku akan mengusirnya. Zhou Fei memang selalu suka menonton acara dan tidak keberatan dengan masalah besar. Mendengar kata-kata Ziyan, ia sendiri justru tersenyum. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar, Mimin dulukan dengan ucapan terima kasih.